Baru-baru ini ramai banget nih soal serangan Hamas ke Israel, dan juga serangan ini tentunya mengejutkan dunia. Karena serangan Hamas ini terjadi secara tiba-tiba dan serangan ini bisa dibilang berhasil. Karena memang sekali lagi terjadi secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Israel. Namun kira-kira apa sih alasan Hamas menyerang Israel? Dan kira-kira apakah kalian penasaran sebenarnya kenapa sih dua negara ini sih, yaitu Israel sama Palestina itu konflik mulu? Awal mulanya dari mana sih? Dan siapa sih yang sebenarnya memulai duluan konflik ini? Sampai-sampai nggak berhenti nih sampai sekarang. Oke, jadi ayolah sekarang kita akan bahas sejarah panjang terjadinya konflik antara negara Israel dan para negara Arab. Dan juga kita mau bahas dikit nih soal kejadian Hamas kemarin yang tiba-tiba nyerang Israel. Oke, langsung aja ke videonya, let's go. Nah, jadi sebelum kita bahas soal Hamas kemarin yang secara mengejutkan menyerang Israel nih, sekarang kita bahas dulu soal sejarah panjang munculnya konflik antar negara-negara Arab, khususnya negara Palestina dan Israel. Oke, jadi semua konflik ini bermula dari kedatangan para kaum Yahudi yang kebanyakan berasal dari Eropa nih ke tanah Palestina. Yo bang, penyebab kaum Yahudi datang ke Palestina ini ngapain bang? Pertanyaan yang bagus. Oke, jadi ini ya, cerita ini bermula dari Inggris yang memberikan sebuah surat yang bernama Deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 kepada seorang tokoh Yahudi yang ada di Inggris pada masa itu. Isi dari surat tersebut adalah mereka akan memberikan sebuah tempat atau bisa dibilang rumah lah ya bagi para kaum Yahudi di tanah Palestina. Para kaum Yahudi di Eropa sendiri tentu saja menyetujui surat itu, karena di periode itu juga sebenarnya bersamaan dengan gerakan-gerakan pemusnahan kaum Yahudi di Eropa oleh Nazi. Sehingga hal ini tentunya membuat banyak orang-orang Yahudi di Eropa sana yang ketakutan, sehingga mereka pun mulailah banyak yang memutuskan untuk berimigrasi ke Palestina. Nah, dari sinilah awal mula munculnya masalah-masalah. Karena setelah banyak orang Yahudi yang bermigrasi ke Palestina, ternyata lama-kelamaan nih, para orang Yahudi ini seperti mulai mengambil alih tanah Palestina secara perlahan. Ya gimana enggak, asal kalian tahu, orang-orang Yahudi ini pindah ke tanah Palestina ini diperbolehkan untuk menjadi tuan tanah di tanah Palestina ini tanpa memerlukan persetujuan masyarakat asli atau orang Palestina asli. Dan juga semakin meningkatnya migrasi membuat warga lokal asli di Palestina khawatir tanah mereka akan diambil alih oleh orang-orang Yahudi, hingga pada akhirnya mereka melakukan pemogokan umum yang bertujuan untuk memboikot produk-produk Yahudi dan menahan pembayaran pajak untuk memprotes tindakan Inggris dan para orang-orang Yahudi. Namun tindakan mereka tentunya tidak dibiarkan begitu saja, karena Inggris yang melihat hal itu merasa geram dan pada akhirnya mengerahkan tentara mereka untuk menyerang Palestina. Namun setelah perang, lama-kelamaan Inggris mikir nih, kalau gini terus, yang ada Inggris sendiri yang akan rugi, karena terus ngerahin tentara mereka buat membantu kaum Yahudi. Hingga pada akhirnya mereka pergi begitu saja meninggalkan konflik antara Palestina dan para kaum Yahudi di sana. Nah, setelah Inggris pergi nih, membiarkan mereka untuk konflik, pada akhirnya membuat ketegangan di tanah Palestina secara besar-besaran. Masalah ini pun mau tidak mau harus ditangani oleh PBB, dan PBB pun di sini membuat keputusan yang fatal karena mereka memberikan solusi agar membagi tanah Palestina menjadi dua wilayah, yaitu wilayah untuk masyarakat asli Palestina dan wilayah untuk para kaum Yahudi yang bermigrasi ke sana. Namun di kesepakatan ini, Palestina sangat tidak setuju. Loh, kenapa nggak setuju bang? Kan padahal bagus, biar damai.
Ya, Palestina tentu saja tidak setuju, karena PBB membagi wilayah secara tidak adil dengan memberikan 56% wilayah kepada para kaum Yahudi, yang mana hal tersebut lebih besar dibandingkan wilayah yang dimiliki oleh Palestina sendiri, yang hanya mendapat 44%. Padahal secara sejarah jelas sekali Palestina ini adalah pemilik asli tanah tersebut, dan para orang Yahudi hanya datang dan tinggal di sana. Namun di sisi lain tentunya para kaum Yahudi ini setuju dengan keputusan PBB, dan mereka pun pada akhirnya di tanggal 14 Mei 1948 mendeklarasikan kemerdekaan negara mereka, yaitu Israel. Nah, kemerdekaan Israel sendiri mendapat respon yang negatif dari negara Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Hingga pada akhirnya pecahlah berbagai perang antara negara Arab dan Israel, seperti Perang 6 Hari, Perang Yom Kippur, dan masih banyak lagi hingga saat ini. Namun perang ini bukannya menguntungkan Palestina, yang ada malah merugikan negara mereka sendiri, karena setelah perang-perang tersebut, Israel yang ada malah semakin luas wilayahnya, dan banyak mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh Palestina. Bahkan penjajahan Israel ini masih berlangsung hingga saat ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke chapter di mana para tentara Hamas ini menyerang Israel kemarin-kemarin, ya kan? Namun sebelum itu kita bahas dulu secara singkat tentang Hamas ini. Nah, jadi Hamas sendiri adalah sebuah organisasi yang bergerak untuk mempertahankan dan melindungi warga Palestina dari serangan ataupun jajahan Israel terhadap Palestina. Hamas sendiri berdiri pada 1987 oleh Ahmad Yassin, yang bertujuan untuk melindungi warga Palestina dari Israel. Dan juga Hamas sendiri kebanyakan bergerak di jalur Gaza nih. Oh iya, fun fact nih buat kalian guys. Jadi di Palestina sendiri ada dua organisasi kuat yang sama-sama mendukung kemerdekaan negara Palestina, yaitu Hamas dan Fatah. Nah, balik lagi ke penyerangan Hamas kemarin. Oke, jadi penyerangan Hamas ini ternyata adalah sikap mereka atau respon mereka terhadap Israel, yang selama ini terus-terusan menyerang dan menjajah negara Palestina. Jadi nih, mereka tuh udah muak banget dengan tindakan-tindakan Israel yang semakin hari semakin semena-mena. Terlebih lagi di awal tahun ini sendiri, Israel sempat menyerbu Masjid Al-Aqsa, yang mana masjid tersebut adalah salah satu tempat suci bagi para orang Islam. Dan pada akhirnya, pada Sabtu 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan 5.000 roket ke Israel, dan serangan ini benar-benar terjadi secara mengejutkan. Karena di Sabtu pagi hari itu tidak ada tanda-tanda sama sekali akan terjadi penyerangan dari Hamas ke Israel. Terlebih lagi, di hari itu bertepatan dengan Simchat Torah atau hari raya bagi para kaum Yahudi. Dan setelah penyerangan tersebut tentunya membuat Israel tidak diam saja dan menyerang balik Hamas, dan perang ini sendiri masih berlangsung nih hingga saat video ini dibuat. Dan total sudah lebih dari 5.900 orang tewas, dan juga terdapat 19.000 orang luka-luka dari kedua belah pihak nih. Israel sendiri mengklaim bahwa dari mereka sendiri sudah terdapat 1.400 orang yang tewas. Dan bahkan nih, perang ini sendiri berpotensi meluas karena mulai menyeret dan melibatkan para negara Arab dan negara-negara lainnya. Jadi segitu aja nih pembahasan singkat tentang awal mula datangnya para kaum Yahudi dan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Dan juga sedikit pembahasan tentang Hamas yang kemarin-kemarin menyerang Israel secara mengejutkan dan membuat kaget berbagai negara. Nah, jadi gimana nih tanggapan kalian soal konflik antara Hamas dan Israel ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka channel kami. Segitu aja dari gua. Salam versi kami.